Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi yaitu subbab pengangguran. Nah, di sini di dalamnya kita akan membahas tentang konsep pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan upaya mengatasi pengangguran. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep pengangguran. Jadi, konsep pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja itu tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran juga dapat diartikan sebagai orang yang sudah mendapati pekerjaan tetapi belum mulai pekerjaan. Menurut Ritonga dan Firdaus, dalam bukunya di halaman 8 sampai 11 yang diterbitkan pada tahun 2007, jenis-jenis pengangguran itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengangguran menurut lama waktu kerja, dan yang kedua yaitu pengangguran menurut penyebab terjadinya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Apa itu pengangguran terbuka? Jadi, pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, biasanya di pengangguran terbuka ini ditempati oleh orang-orang yang fresh graduate atau baru saja lulus di universitas, atau juga ada orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu setengah pengangguran. Apa itu setengah pengangguran? Jadi, setengah pengangguran adalah keadaan di mana orang-orang berketerampilan tinggi dan berpendidikan itu bekerja pada pekerjaan yang berketerampilan rendah dan gaji rendah. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kerja part-time atau freelance. Dan yang ketiga, yaitu pengangguran terselubung. Nah, istilah ekonomi yang menggambarkan kondisi sebagaimana tenaga kerja yang bekerja, tetapi produktivitasnya itu sangat rendah atau bahkan tidak ada. Contohnya gimana, Kak? Contohnya gini, misal kita itu ada perusahaan tempe, keripik tempe ya. Nah, di bagian produksi atau pengelolaan keripik tempe tersebut, ada 1.000 orang yang mengerjakan. Padahal, kalau nggak pakai 1.000 orang, juga rampung pekerjaan tersebut. Contohnya gimana, Kak? Contohnya di kerjaan memproduksi tempe itu tuh banyak, saking banyaknya orang, ribuan orang itu, jadi orang yang bekerja di sana, itu tuh dapat porsi kerja yang sedikit. Nah, padahal tanpa orang banyak pun, contoh orang 200 pun selesai pekerjaannya. Nah, ini yang dimaksud dengan pengangguran terselubung. Dia bekerja, tapi produktivitasnya rendah atau bahkan tidak ada. Oke, lanjut pada jenis pengangguran yang kedua. Di sini yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Yaitu pengangguran ini bersifat sementara, terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Nah, kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan waktu, kesenjangan informasi, maupun jarak. Contoh, seseorang yang selesai sekolah kemudian mencari pekerjaan dan menunggu pekerjaan. Lanjut yang kedua yaitu pengangguran struktural. Nah, apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural adalah pengangguran yang timbul karena adanya perubahan struktural dalam perekonomian. Contohnya yaitu perbedaan antara keterampilan yang dimiliki para pencari kerja dengan pekerjaan yang tersedia. Nah, di sini dicontohkan yaitu ada suatu industri kimia. Nah, industri kimia ini menuntut para pencari kerja itu minimal lulusan D3, kemudian menguasai komputer, dan berbahasa Inggris pasif. Nah, sedangkan para pencari kerja itu tidak memiliki kriteria tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran struktural.
Lanjut yang ketiga, yaitu ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini berkaitan erat dengan fluktuasi ekonomi jangka pendek, terutama di sektor pertanian. Contohnya, di luar musim tanam dan panen, para petani umumnya rela menganggur sampai menunggu musim tanam dan panen berikutnya. Nah, dalam menunggu musim itu, petani tersebut rela menjadi pengangguran musiman. Nah, yang keempat yaitu pengangguran konjungtural atau siklis. Nah, pengangguran ini timbul karena adanya gelombang naik turunnya keadaan ekonomi seperti terjadinya kemunduran resesi dan depresi, sehingga perusahaan memperhentikan karyawannya atau dikenakan PHK. Kemudian yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Contohnya di pabrik, ada kalanya robot itu menggantikan pekerjaan manusia, sehingga manusia yang tadinya bisa masuk ke dalam industri kerja tidak dibutuhkan lagi karena tergantinya oleh robot sang pekerja. Oke, yang terakhir yaitu upaya mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu investasi. Jadi, semakin banyak investor yang datang ke Indonesia, baik yang di luar negeri ataupun investor dalam negeri, maka perusahaan-perusahaan itu semakin berkembang. Nah, berkembangnya perusahaan itu, maka banyak membutuhkan tenaga kerja baru. Nah, tenaga kerja baru itu dapat mengurangi adanya pengangguran. Yang kedua itu adalah adanya pelatihan kerja. Kita sudah mengetahui bahwa pelatihan kerja atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusia kita yang mungkin tidak mempunyai keahlian dalam bidang bidang pekerjaan yang tadi kita sudah bahas rendahnya SDM, dengan diberikannya pelatihan kerja maka terciptalah SDM-SDM kita yang unggul-unggul. Nah, yang ketiga yaitu program kerjasama dengan luar negeri. Jadi, pemanfaatan kerjasama dengan negara lain ini dapat dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja Indonesia. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Contohnya gimana, Kak? Contohnya itu negara mana yang paling membutuhkan tenaga kerja Indonesia? Yang pertama ada Jepang, yang kedua ada Korea, yang ketiga ada Malaysia. Sebenarnya banyak sekali negara-negara itu yang memerlukan tenaga kerja dari Indonesia. Kita bahas dari Jepang. Jadi di Jepang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kekurangan akan tenaga kerja. Kenapa? Karena tenaga kerja di situ udah pada sepuh-sepuh. Kenapa, Kak, kok bisa sepuh? Karena di Jepang itu kita ketahui bahwa mengurangnya, angka kelahiran di sana yang menyebabkan tidak terjadinya generasi-generasi yang bisa melanjutkan usaha pada mungkin perusahaan, kemudian ada usaha-usaha ataupun apapun pekerjaan di sana. Nah, maka dari itu perlu tenaga kerja dari negara lain, contohnya itu Indonesia. Nah, jadi program kerjasama dengan luar negeri ini dapat mengurangi pengangguran dari Indonesia. Kemudian menggiatkan usaha UMKM. Nah, diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggiatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Alasannya kenapa? Alasannya UMKM saat ini benar-benar memegang peranan penting bagi perekonomian nasional karena memberikan akses terhadap peluang kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang belum paham terkait materi yang sudah saya sampaikan, bisa tanya pada kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.